Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Prinsip-Prinsip Manajemen, Bapak Umbana Dijaya, dan rekan-rekan sekalian. Di video kali ini, kami akan membahas tentang Human Resource Management atau bisa kita singkat HRM. Mari kita mulai materinya. Menegosiasikan gaji Anda. Selamat, Anda baru saja menerima tawaran pekerjaan Anda yang berisi banyak informasi penting. Berikut beberapa saran untuk persiapan Anda. Apakah Anda menginginkan pekerjaan itu? Lakukan riset tentang apa yang dibayar perusahaan serupa kepada karyawan baru. Pahami datanya terlebih dahulu. Persiapkan untuk diskusi pembayaran. Lakukan diskusi. Ucapkan terima kasih kepada perwakilan organisasi karena telah menawarkan pekerjaan tersebut. Komunikasikan keputusan Anda jika Anda berencana untuk menerima tawaran tersebut. HRM penting karena 3 alasan. 1. Dapat menjadi sumber keunggulan kompetitif yang signifikan. 2. HRM merupakan bagian penting dari strategi organisasi. 3. Cara organisasi memperlakukan orang-orangnya terbukti secara signifikan memengaruhi kinerja organisasi. Ekonomi. Resesi hebat meninggalkan apa yang diyakini banyak ahli sebagai tanda abadi pada praktek HRM di seluruh dunia. Selanjutnya yaitu serikat buruh. Serikat pekerja adalah organisasi yang mewakili pekerja dan berupaya melindungi kepentingan mereka melalui perundingan bersama. Dalam organisasi berserikat, banyak keputusan HRM ditentukan oleh perjanjian tawar-menawar kolektif. Salah satu tren keanggotaan serikat yang kami lihat, terutama di negara-negara yang lebih maju, adalah bahwa tingkat di perusahaan swasta menurun, sementara di sektor publik sedang mendaki. Selanjutnya ada hukum dan peraturan. Karena tuntutan hukum di tempat kerja semakin menargetkan supervisor serta organisasinya, manajer harus mengetahui apa yang dapat dan tidak dapat mereka lakukan oleh hukum. Selanjutnya demografi. Contoh di Cina, pergeseran demografis telah memprihatinkan. Kurangnya usia pekerja terampil sebagian disebabkan oleh populasi Tionghoa yang menua yang disebabkan oleh kebijakan satu anak selama 30 tahun. Tren demografis memengaruhi praktik HRM di seluruh dunia. Materi perencanaan sumber daya manusia adalah proses di mana para manajer memastikan bahwa mereka memiliki jumlah dan jenis orang yang tepat di tempat dan waktu yang tepat. Rekrutmen. Beberapa organisasi memiliki pendekatan yang menarik untuk mencari karyawan. Contohnya, IKEA. IKEA meluncurkan kampanye rekrutmen yang hemat biaya di Australia. Perusahaan mengiklankan peluang kerja kepada pelanggannya dengan lembar petunjuk karir yang dikemas di dalam kotak produk. Selection. Setelah Anda memiliki sekumpulan kandidat, langkah selanjutnya dalam proses HRM adalah seleksi. Menyaring pelamar kerja untuk menentukan siapa yang paling memenuhi syarat untuk pekerjaan itu. Seleksi di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada validitas dan keandalan. Perangkat pemilihan yang valid ditandai dengan hubungan yang terbukti antara perangkat pemilihan dan beberapa kriteria yang relevan. Yang kedua ada jenis alat seleksi. Alat seleksi paling terkenal meliputi formulir aplikasi, tes simulasi tertulis dan kinerja, wawancara, penyelidikan latar belakang, dan dalam beberapa kasus ujian tertulis. Dan yang ketiga ada preview pekerjaan realistis. Misalnya, selain komentar positif yang biasanya diungkapkan selama wawancara, pelamar pekerjaan mungkin diberitahu bahwa jam kerja tidak menentu atau bahkan mereka harus bekerja di akhir pekan. Tugas HRM yang selanjutnya yaitu menyediakan karyawan dengan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan. Yang pertama ada dengan cara orientasi. Orientasi di sini dibagi menjadi 2, yaitu orientasi unit kerja dan orientasi organisasi. Lalu yang kedua ada dengan cara pelatihan karyawan. Seorang manajer harus bertanggung jawab untuk memutuskan jenis pelatihan apa yang dibutuhkan oleh karyawan, kapan mereka membutuhkannya, dan bentuk pelatihan apa yang akan diambil. Dan yang ketiga ada metode pelatihan. Metode pelatihan di sini dibagi menjadi 2, yaitu tradisional dapat berupa on the job, mentoring atau coaching, dan modern dapat berupa penyetelan audio atau podcast, video, dan bahkan menggunakan mobile e-learning. Mempertahankan karyawan yang kompeten dan berkinerja tinggi.
atau disebut juga retaining competent high performing employees. Evaluasi karyawan tengah tahun digunakan untuk menyesuaikan tujuan kerja untuk mencerminkan lebih akurat apa yang dapat dicapai dalam lingkungan ekonomi yang menantang. Lalu, manajemen kinerja karyawan. Sistem manajemen kinerja menetapkan standar kinerja yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja karyawan. Bagaimana manajer mengevaluasi kinerja karyawan? Nah, disitulah metode penilaian kinerja yang berbeda berperan. Lalu, kompensasi dan keuntungan. Mengembangkan sistem kompensasi yang efektif dan merupakan bagian penting dari proses HRM. Ini dapat membantu menarik dan mempertahankan individu yang kompeten dan bertalenta yang membantu organisasi mencapai misi dan tujuannya. Selain itu, sistem kompensasi organisasi telah terbukti berdampak pada kinerja strategisnya. Kompensasi organisasi dapat mencakup berbagai jenis imbalan dan tunjangan seperti upah pokok dan gaji tambahan dan gaji, pembayaran insentif, serta tunjangan dan layanan lainnya. Untuk materi selanjutnya, yaitu mengelola pelecehan seksual. Pelecehan seksual didefinisikan sebagai tindakan atau aktivitas yang tidak diinginkan yang bersifat seksual yang secara eksplisit atau implisit mempengaruhi pekerjaan, kinerja, atau lingkungan kerja seseorang. Hal itu bisa terjadi saja antara lawan jenis ataupun sesama jenis. Meski undang-undang di beberapa negara berlaku lebih sempit, pelecehan seksual merupakan masalah serius di banyak situasi pekerjaan dan di banyak negara. Meskipun pembahasan kasus pelecehan seksual seringkali berfokus pada aspek hukum, ada kekhawatiran penting lainnya bagi manajer dan pengusaha.